Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS sebagai Badan Layanan Umum atau BLU. Lalu apa sih itu BLU dan apa urgensinya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam BLU, Juru Selamat Harga Batubara dan Industri Domestik. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, di tengah harga batubara yang sedang membara, Anda masih ingat? Larangan ekspor batubara di awal tahun demi menjamin suplai batubara masuk ke PLN sehingga kebutuhan listrik di tanah air tetap terjaga dengan baik. Nah, hal itu lantaran kala itu para produsen batubara lebih memilih mengekspor batubaranya ke luar negeri. Yang saat itu harga batubara global mencapai di kisaran $200 per ton atau dinilai lebih cuan gitu ya ketimbang jual dalam negeri yang harganya lebih murah atau dipatok sekitar $70 per ton. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kebutuhan batubara tersebut, pemerintah berencana membentuk Badan Layanan Umum atau BLU Batubara. Nah, Kementerian ESDM telah menunjuk LEMIGAS sebagai BLU. Nantinya melalui mekanisme ini harga batubara khusus dalam negeri atau domestic market obligation akan dilepas ke pasar. Nah, dengan hadirnya BLU, harga DMO tentunya akan mengikuti harga batubara di pasar. Namun BLU tersebut akan memungut selisih dari harga patokan dengan harga batubara di pasar. Jadi entitas khusus batubara atau BLU ini diharapkan bisa menyelesaikan kisruh DMO batubara yang disebabkan tingginya disparitas atau gap antara harga internasional dengan harga batubara domestik. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, beberapa negara di dunia kita tahu sedang mengalami krisis energi yang menyebabkan permintaan batubara naik. Sehingga harganya terkerek naik, di mana harga yang tinggi ini membuat pasar ekspor lebih menggiurkan bagi pengusaha domestik untuk lebih menjual batubaranya ke luar negeri. Sementara secara global, produksi batubara hanya sebesar 7,74 miliar ton dari total kebutuhan batubara dunia yang mencapai 36 miliar ton. Based on data Statistical Review of World Energy yang dirilis pada Juli 2021, China mengukuhkan diri sebagai negara produsen batubara terbesar di dunia. Tahun 2020, China berhasil memproduksi batubara sebanyak 3,9 miliar ton. Menariknya, China bukan hanya produsen batubara terbesar di dunia, tetapi juga konsumen terbesar yang mencapai 54,3% dari total konsumsi batubara dunia. Berikutnya, India. Negeri Bollywood ini tercatat sebagai negara terbesar kedua penghasil batubara dunia. Tahun 2020 produksi batubara India mencapai 756,5 juta ton. Sama halnya dengan China, meski menjadi salah satu produsen terbesar batubara dunia, India juga menjadi negara kedua terbesar pengimpor batubara sebanyak 247 juta ton. Next, ada Indonesia yang berada di posisi ketiga sebagai negara penghasil batubara terbesar di dunia per tahun 2020 yang mencapai 562,5 juta ton atau setara 7,3% dari total produksi batubara secara global. Sementara dari segi cadangan batubara, Indonesia hanya sebanyak 34,8 miliar ton atau kalah jauh dibandingkan India dan China. Tapi meski punya cadangan batubara yang paling sedikit di antara 5 negara lainnya seperti Amerika Serikat, China, India, dan Australia, Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar batubara. Makanya tak heran kalau batubara dari Indonesia cukup diincar nih oleh negara-negara yang sedang mengalami krisis energi. Selanjutnya, produsen terbesar keempat batubara dunia adalah Amerika Serikat. Produksi batubara negara adidaya ini mencapai 484,7 juta ton. Meski sudah melakukan ekspor batubara sejak 1980, ekspor Amerika Serikat hanya berkisar di angka 100 juta ton saja. Berikutnya produsen batubara terbesar kelima dunia adalah Australia. Negeri kanguru memproduksi batubara sebanyak 476,7 juta ton di tahun 2020. Dan Australia duduk di peringkat kedua sebagai negara eksportir batubara terbesar di dunia. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, untuk menjaga pasokan batubara dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban pemenuhan batubara dalam negeri atau DMO
baik volume maupun harga. Nah, Dirjen Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaludin memastikan bahwa semua industri yang mendapat alokasi khusus DMO juga akan mendapatkan perlakuan hal yang sama atau dipastikan mendapatkan iuran BLU. Sejauh ini, ada 3 industri yang menikmati harga khusus DMO batubara. Di antaranya adalah PLN, yang harga batubaranya dipatok $70 per ton, serta industri pupuk dan semen yang dipatok $90 per ton. Jadi nantinya meskipun PLN membeli harga batubara dengan mekanisme pasar, akan ada ganti dari perusahaan batubara yang dipungut oleh BLU. Nah, per 1 April lalu pun Kementerian SDM memperluas sektor industri penerima pasokan batubara dengan harga patokan $90 Amerika Serikat per ton. Sebelumnya kebijakan ini hanya menyasar industri pupuk dan semen saja. Nah, merujuk data Kementerian SDM, realisasi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO batubara per Desember 2021 mencapai 133,04 juta ton. Dari total target pemenuhan kebutuhan batubara domestik tahun 2021 sebesar 137,5 juta ton. Dan dari jumlah realisasi DMO di tahun 2021 tersebut, konsumsi terbesar ini berasal dari pembangkit listrik atau PLN yang mencapai 112,13 juta ton atau 80% dari total penjualan domestik. Selanjutnya sekitar 20% untuk industri domestik. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, selain untuk kebutuhan pembangkit listrik tanah air, merujuk data Kementerian SDM per 8 Juni 2022, secara rinci, mayoritas penjualan batubara domestik juga ditujukan untuk industri besi, baja, metalurgi sebagai bahan bakar, yaitu sebanyak 11,39 juta ton. Kemudian 4,68 juta ton untuk industri semen, tekstil, dan juga pupuk. Dan sebanyak 1,12 juta ton untuk industri pulp dan kertas, serta untuk kebutuhan industri lainnya sebanyak 3,72 juta ton. Jadi inilah gambaran. Kenapa sih berbagai industri domestik sebetulnya juga membutuhkan nih iuran dari BLU? Karena komponen batubara ini andilnya cukup krusial dari total biaya produksinya. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, dampak kenaikan harga batubara bisa berimbas pada kenaikan total biaya produksi yang berujung pada kenaikan harga jual barang. Artinya, kalau berbagai industri yang biasa menggunakan batubara sebagai komponen produksi mereka tidak dapat subsidi dari BLU tadi, kemudian mereka menaikkan harga jualnya bisa berujung pada inflasi. Nah, sebetulnya tren kenaikan harga batubara ini bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa meningkatkan penerimaan negara. Nah, tapi yang menjadi tantangan sebetulnya bagaimana batubara dalam negeri ini bisa tetap kompetitif. Artinya, jika harganya terlalu tinggi, industri dalam negeri ini akan menggap-menggap karena kesulitan memperoleh energi karena harganya terlalu mahal. Nah, kita ambil contoh industri semen misalnya. Salah satu industri domestik yang membutuhkan batubara sebagai bahan bakar untuk tanur putar atau kelin. Lonjakan harga batubara ini tentunya berpengaruh signifikan bagi industri semen. Lantaran komponen batubara bisa mencapai 30 hingga 35% terhadap biaya produksi semen. Nah, itu baru industri semen saja. Bagaimana nih dengan industri dalam negeri lainnya yang juga butuh suplai batubara yang besar untuk produksinya? Oleh karena itu yang perlu ditekankan, dengan adanya BLU diharapkan bisa menekan biaya produksi yang membengkak karena harga batubara pasar yang melonjak. Tentunya perlu adanya keseimbangan antar sektor agar industri tidak dirugikan dari lonjakan harga batubara ini. Demikian, kembali ke Anda Syarifah Rahma.